Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 peristiwa penting dan besar di dalam sejarah Nabi, yaitu yang ada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan memiliki keutamaan dan keistimewaan yang besar di antara bulan-bulan yang lain. Semua amal soleh yang dilakukan pada bulan Ramadan akan mendapat balasan lebih baik dan lebih banyak. Oleh karena itu, kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak amal kebajikan dan meninggalkan kemaksiatan. Ramadan bulan penuh berkah, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu. Kesempatan dapat menjumpai bulan Ramadan adalah merupakan anugerah yang agung. Seorang yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW sudah sepantasnya berbangga dan bersemangat meningkatkan ketakwaan di bulan Ramadan. Peristiwa penting yang pertama yaitu bulan diturunkannya Al-Quran. Saat Nabi mencapai usia 40 tahun, Allah mengutusnya untuk alam semesta, mengeluarkan mereka dari sesatnya kebodohan menuju terangnya pengetahuan. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, 13 tahun sebelum Hijriah, Nabi menerima wahyu pertama. Mendekati masa-masa turunnya wahyu pertama, Nabi sangat sering berholawat di Gua Hiro, menjauh dari manusia dan beribadah khusyuk di sana selama beberapa hari, terkadang 10 hari, terkadang lebih, sampai 1 bulan. Ritual ibadah Nabi di Gua Hiro mengikuti tata cara yang dipakai kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sahabat beriman, ketika Nabi di tengah-tengah peribadatannya di Gua Hiro didatangi sosok yang tak pernah dikenalnya. Bergembiralah wahai Muhammad, aku adalah Jibril dan engkau adalah utusan Allah untuk umat, tutur sosok malaikat itu. Kemudian Jibril menyuruh Nabi untuk membaca. Nabi menjawab tidak bisa. Perintah itu sampai diulang 3 kali oleh Jibril. Jawabannya Nabi yaitu sama, aku tidak bisa membaca. Kemudian Jibril membacakan wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, peristiwa besar yang kedua yaitu Perang Badar. Perang Badar atau biasa disebut Ghazwah Badar Al-Kubra adalah perang yang menjadi pembeda, menandai awal kejayaan kaum muslimin. Dengannya Allah memuliakan Islam, meninggalkan menaranya dan mengikis berhala-berhala. Dalam peperangan ini, Nabi membawa 313 pasukan muslim menghadapi 950 pasukan non-muslim. Perbedaan jumlah pasukan yang mencolok tidak lantas mengecilkan nyali tentara muslim. Dengan tekad yang kuat membela Nabi, kaum muslimin berhasil memporak-porandakan pasukan kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan mereka dengan malaikat-malaikat. Kaum kafir Quraisy lari sejadi-jadinya. Kaum muslim mengejar mereka, membunuh dan menawan. Dari pasukan muslim gugur 14 orang syahid. Dari pasukan kafir yang terbunuh dan tertawan masing-masing 70 orang. Di antara yang terbunuh adalah Abu Jahal. Selepas perang, Nabi memerintahkan untuk mengebumikan muslim yang gugur, demikian pula memakamkan kafir yang terbunuh. Beliau kembali ke Madinah, disambut senandung nan indah oleh pemuda-pemuda Madinah. Telah datang sang purnama kepada kami, dan bukit Saniyah Al-Wada. Wajib bagi kita bersyukur selagi orang berdoa, senantiasa memanjatkan doa, duhai Rasul kami, engkau datang dengan membawa ketaatan. Peristiwa Perang Badar terjadi pada hari Jumat 17 Ramadan, yaitu tahun 2 Hijriah, bertepatan
dengan 13 Maret 624 Masehi. Kemudian peristiwa penting dan besar yang berikutnya, yaitu pembebasan kota Mekah. Tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah merupakan waktu yang bersejarah dalam Islam. Di tanggal tersebut, Rasulullah dan para sahabatnya berhasil menaklukkan kota Mekah dalam sebuah peperangan yang disebut dengan Perang Fathul Mekah atau penaklukan Mekah. Peperangan tersebut dipicu oleh perlakuan orang Quraisy yang merusak satu perjanjian dari beberapa perjanjian Hudaybiyah. Orang Quraisy bersekongkol dengan kabilah lainnya untuk memerangi orang-orang yang berdamai dengan Rasul. Pada hari ke-9 bulan Ramadan, matahari yang mulai merangkak menuju titik kulminasi kota Madinah tampak bersiap. 10.000 orang tampak berbaris dan panas yang memanggang, dan perut perih karena puasa tidak menyurutkan semangat mereka. Setelah memanjatkan doa dan berkhutbah sebentar, Rasulullah kemudian memimpin pasukan itu bergerak menuju Mekah. Ketika sampai di perbatasan, Rasulullah meminta untuk menyalakan api di atas bukit-bukit yang mengelilingi Mekah. Penduduk Mekah ketakutan melihat besarnya pasukan Nabi Muhammad SAW dan menganggap bahwa ribuan obor itu akan membakar kota mereka. Kalangan Quraisy pun tak mampu menghadapi pasukan tersebut dan mereka hanya bisa pasrah hingga tiba memasuki kota Mekah dengan penuh wibawa dan tanpa adanya perlawanan serta pertumpahan darah. Beliau memasuki pelataran Ka'bah, bertawaf, mencium Hajar Aswad, bersembahyang di Ka'bah, dan menghancurkan ratusan patung dewa-dewa Arab di sekitar rumah ibadah itu. Selain itu, Rasulullah SAW pun menerima baiat sumpah setia dari penduduk Mekah. Tak lebih dari 2 tahun kemudian, sejumlah utusan kian tiba dan seluruh penjuru semenanjung Arab untuk menyatakan bergabung dengan Nabi Muhammad SAW. Pada tahun ini pula Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji yang terakhir. Sahabat beriman, di bulan suci Ramadan, umat Islam berpuasa dari fajar hingga maghrib, memperbanyak ibadah dan amalan baik, serta berusaha untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ketakwaan kita. Sebagaimana yang diteladankan, karena semua ibadah di bulan suci ini, kecuali puasa, akan dilipat gandakan balasannya, mulai dari 10 kali sampai 700 kali. Demikianlah tentang peristiwa penting dan besar yang ada di bulan Ramadan. Semoga bermanfaat. Amin.